Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke video bagian ketiga, yaitu menyelesaikan masalah, yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, nah yang pertama soalnya itu adalah jarak yang ditempuh dalam waktu T detik oleh benda yang jatuh dinyatakan oleh ST sama dengan 4 sin 3T. Tentukanlah kecepatan jatuh benda saat T sama dengan pi per 12 detik dan percepatan jatuh benda, titik benda pada saat T sama dengan 9 pi per 9. Oke, nah yang pertama kita akan menentukan kecepatan jatuh benda saat T sama dengan pi per 12 detik. Oke. Nah, kecepatan pada saat T dapat dinyatakan, itu dapat dinyatakan oleh rumus. Jadi, kecepatan pada saat T dapat dinyatakan dengan rumus Vt ini sama dengan limit delta T mendekati 0, delta S per delta T ini sama dengan limit delta T mendekati 0 dari S dalam kurung T tambah delta T dikurangi ST per delta T. Nah, diketahui kan ST ini kan sama dengan 4 sin 3T. Maka sin T tambah delta T ini menjadi 4 dalam kurung sin dalam kurung 3 T tambah delta T, ya kan? Maka ini menjadi 4 sin 3T ditambah 3 delta T, ya kan? Nah, selanjutnya kita cari S, kita cari yang ini ya. Ts dalam kurung T tambah delta T dikurangi ST. Ini sama dengan 4 sin dalam kurung, Pak tulis di bawah saja ya. Nah, ini itu sama dengan 4 sin 3T tambah 3 delta T dikurangi ST adalah ini. 4 sin 3T. Kemudian kita keluarkan 4-nya. Kan menjadi 4 sin 3T tambah 3 delta T dikurangi sin 3T. Oke. Nah, selanjutnya kita ubah bentuk ini.
bentuk sin 3T plus 3 delta T dan sin 3T ini. Dengan rumus, kita gunakan rumus ini. Sin A dikurangi sin B ini sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A dikurangi B. Jadi kita ubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita Bapak lanjutkan di samping sini ya. Maka ini akan menjadi 4 dalam kurung 2 cos setengah itu adalah 3T tambah 3 delta T ditambah 3T dikali sin setengah 3T tambah 3 delta T dikurangi 3T. Jadi, ini sebagai B ya, sebagai B, dan ini sebagai A. Dengan rumus ini. Seperti itu. Maka ini sama dengan 4 dalam kurung 2 cos setengah dari 6T tambah 3 delta T dikali sin setengah dari 3 delta T. Seperti ini. Sehingga ini menjadi, duanya kita keluarkan, menjadi 8 dikali cos 6T dibagi 2 sama dengan 3T ditambah 3 delta T per 2 dikali sin 3 delta T per 2 seperti ini. Oke, berarti ini sudah kita peroleh bentuk yang ini sama dengan ini bentuknya menjadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita substitusi ke rumus ini. Berarti VT ini kan sama dengan limit untuk X mendekati 0, mohon maaf, delta T mendekati 0 dari dari S T tambah delta T dikurangi ST per delta T. Nah, ini kan sama dengan ST tambah delta T dikurangi ST, ini sama dengan yang ini kan. Kita substitusi limit delta T mendekati 0 menjadi 8 cos 3T tambah 3 delta T per 2 sin 3 delta T per 2 per delta T. Selanjutnya, kita jabarkan limit delta T mendekati 0 dari cos 3T tambah 3 delta T per 2 dikali limit delta T mendekati 0 dari sin 3 delta T per 2 per delta T.
Sehingga ini menjadi 8. Substitusi delta T sama dengan 0. Maka ini menjadi cos 3T sisanya ya. 0/2 kan 0. Dikali limit delta T mendekati 0 sin 3/2 delta T per delta ini sama dengan 3/2. Maka ini menjadi coret 1, coret 4. Dengan 12 cos 3T. Nah, sekarang tentukan kecepatan jatuh pada saat T sama dengan pi/12. Jadi T sama dengan pi/12. Jadi kita substitusi T sama dengan pi/12. Berarti V dalam kurung T ini kan sama dengan 12 cos 3T. Nah, V pi/12 ini 12 dikali cos 3 dikali pi/12. Ini menjadi 12 coret 1 coret 4 cos pi/4 sama dengan 12 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 6 akar 2 m/s. Jadi, kecepatan jatuhnya bola itu adalah 6 akar 2 pada saat T pi/12 itu adalah 6 akar 2 m/s. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan percepatan jatuh benda saat T sama dengan pi/9. Yang nomor 2 ini kita akan menentukan percepatan benda AT saat T sama dengan pi/9 detik. Nah, rumus AT ini sama dengan limit untuk delta T mendekati 0, delta V per delta T ini sama dengan limit untuk delta T mendekati 0 ini V dalam kurung T tambah delta T dikurangi VT per delta T. Nah, di sini kan kita sudah peroleh bahwa VT itu adalah 12 cos 3T. VT 12 cos 3T. Nah, kita tentukan VT plus delta T. VT tambah delta T ini sama dengan 12 cos 3 dalam kurung T tambah delta T sama dengan 12 cos 3T tambah 3 delta T. Seperti itu. Selanjutnya kita tentukan VT tambah delta T dikurangi VT. Kita substitusikan ini dengan ini. Maka akan menjadi 12 dalam cos 3T tambah 3 delta T dikurangi 12 cos 3T. Kita keluarkan 12-nya menjadi cos 3T tambah 3 delta T dikurangi cos 3T. Nah, selanjutnya kita ini ubah dengan menggunakan bentuk cos A. Cos dikurangi cos B ini sama dengan min 2 sin setengah A tambah B dikali sin A min B.
maaf, sin setengah A min B. Nah, ini kita misalkan dengan A. 3T tambah 3 delta T ini sama dengan A, kita misalkan. Dan 3T ini sama dengan B. Kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, maka sama dengan 12 dalam kurung min 2 sin setengah 3T tambah 3 delta T ditambah 3T dikali sin setengah 3T tambah 3 delta T dikurangi 3T. Kemudian ini sama dengan, kita keluarkan min 2-nya menjadi min 24 kali sin setengah 3T tambah 3T 6T tambah 3 delta T dikali sin setengah dari 3 delta T. Kemudian ini menjadi min 24 sin 3T, 6T bagi 2, 3T tambah 3 delta T per 2 dikali sin 3 delta T per 2. Oke. Nah, selanjutnya, ini kan kita sudah memperoleh hasil dari FT ditambah delta T dikurangi FT. Inilah hasilnya kan. Selanjutnya kita substitusi ke rumus ini. Oke. Bapak tulis di sini ya. Maka limit untuk delta T hasilnya kita tulis AT ini kan sama dengan limit delta T mendekati 0 dari V dalam kurung T tambah delta T dikurangi VT per delta T. Kita substitusi VT ditambah delta T dikurangi VT itu dengan ini. Maka ini menjadi limit untuk delta T mendekati 0 min 24 sin 3T tambah 3 delta T per 2 dikali sin 3 delta T per 2 per delta T. Oke. Selanjutnya kita pasangkan atau kita sederhanakan menjadi min 24 limit delta T mendekati 0 dari sin 3T tambah 3 delta T per 2 dikali limit delta T mendekati 0 dari sin 3 delta T per 2 per delta T. Maka ini menjadi min 24 dikali substitusi delta T sama dengan 0. Berarti kan 3 kali 0 per 2 ini kan 0. Jadi sin 3T sisanya kan. Ini hasilnya itu adalah 3 per 2. Maka sama dengan coret 1, coret 12. Min 12 dikali 3, min 36, min 36, sin 3T. Nah, kemudian percepatan ketika T sama dengan pi per 9. Berarti AT ini kan sama dengan min 36 sin 3T. Maka A dalam kurung pi per 9 ini sama dengan min 36 dikali sin
3 dikali pi per 9 sama dengan min 36 dikali sin pi per 3 sama dengan min 36 dikali setengah. Pi per 3 itu kan 60, sin 60 kan setengah, sama dengan min 18. Nah, karena percepatan tidak ada yang bernilai negatif, maka percepatan ini percepatan pada soal ini, yaitu AT saat T sama pi per 9 itu, karena tidak ada percepatan bernilai negatif ya, ini menjadi 18 M per S kuadrat. Itu jadinya, karena tidak ada percepatan yang bernilai negatif. Oleh karena itu, kita mutlakkan menjadi positif, maka percepatan benda jatuh saat. Jadi, percepatan benda atau perjalanan titik jatuh benda pada saat T sama dengan pi per 9 itu sama dengan 18 meter per sekon kuadrat. Baik, itulah video untuk bagian 3.